Nama saya Dimas Hendra Ardiputra. Alamat saya di Kitren KG2 nomor 655 RT 36 RW 08 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Kegiatan pertanian yang saya geluti yaitu budidaya tanaman aglonema. Dari awal budidaya itu saya awalnya memang tidak berpikiran untuk jual. Itu pertamanya saya itu hobi melihara aglonema. Itu dulu awal mulane saya melihara aglonema itu dari dulu cuma beli sekitar 5 jenis. Saya memilih aglonema alasannya karena memang saya dari awal sukanya aglonema karena warna-warninya daunnya itu macamnya banyak banget ketimbang varietas lain. Misal kayak kastuba atau kayak apa itu nggak terlalu banyak mas. Kayak bromelia itu banyak juga, cuma kalau bromelia itu kan dia itu jenis yang tanaman agak berduri. Nah, terus aglonema itu kalau saya senengnya itu dia warnanya macam-macam, bisa coraknya macam-macam, walaupun dekat-dekat sama satu sama yang lain itu coraknya dekat, tapi itu udah beda jenis lah. Dari situ kok tambah seneng aja sama aglonema. Saya beli lagi ya sekitar ada 150 jenis dulu dengan bermodalkan 8 juta itu jual motor dulu saya awal mulanya itu. Terus motor saya ya alhamdulillah laku 11 juta, yang 5 juta tak buat beli motor lagi. Terus yang sisanya itu ada tambahan dari jual motor buat beli aglonema. Terus dulu karena dulu saya melihara sekitar ada 8 bulanan awal mulanya itu, dari bulan Desember sampai bulan Agustus 2015. Nah, dari situ ada orang yang ke rumah saya ada yang tanya, mas dijual apa enggak. Nah, dari situ awal mula saya jualan dari situ. Terus dia mau dengan harga yang saya tawarkan ke dia. Nah, itu awal mulanya saya jualan untuk bisa merambah ke luar kota itu dari toko bagus itu. Nah, itu orang Kediri pertama yang beli itu. Orang Kediri beli ke tempat saya, kok cocok, kok dia terus-terusan beli ke tempat saya. 2015 kalau nggak salah itu sampai Desember itu dia order sudah sampai sekitar 500-an pohon. Itu awal mula saya jual belinya aglonema itu. Saya lulus di Sarjana Manajemen di Jakarta, STI Jakarta itu. Setelah lulus saya pulang Jogja, buka rumah makan saya dulu awal mulanya itu. Dulu sempat kuliah di UPN Pertanian juga dulu, sosial ekonomi, agrobisnis. Sebelum aglonema itu saya lulus 2013 itu karena memang saya sempat off kuliah itu sampai 1 tahun itu dulu. Itu lulus saya buka warung makan itu dulu sebelum ke aglonema ini. Saya buka warung makan. Aglonema menguntungkan banget itu malah saya 2016 mas. Jadi 2016 walaupun belum pokok buat penghasilan saya, tapi aglonema udah menjanjikan untuk saya kembang biakan. Oh kok aglonema itu kok setiap kita motong anakan itu kok bisa langsung dijual. Nah, dari situ saya terus ke fokus ke aglonema mas. Jadi setelah 2016 saya pindah buat greenhouse satu lagi lebih besar 120 meteran. Dari situ saya kembangkan aglonema. Karena memang usaha-usaha yang lain kemarin pas pandemi itu saya berhenti semua dan banyak yang merugi. Nah, jadi akhirnya kan banyak orang yang di rumah saja itu. Terus barang-barang hobi yang seperti untuk memelihara tanaman hias di rumah itu banyak yang cari gitu loh. Jadi banyak orang yang cari aglonema. Dari situlah terus saya lebih fokus ke aglonema untuk bisnis utama saya. Dilihat dari segi segi bisnisnya lebih menguntungkan lah ketimbang yang lain. Masalahnya kan untuk harga aglonema itu turunnya nggak terlalu banyak, juga naiknya nggak terlalu signifikan. Jadi kestabilan harga aglonema itu yang bikin saya lebih seneng ke aglonema. Pandangan saya petani itu nggak selalu untuk mencangkul, untuk di sawah ataupun untuk membajak gitu mas. Kalau pandangan saya, kalau petani itu ya kita petani ya seperti ini juga bisa gitu loh mas.
Jadi nggak semuanya itu harus di sawah, harus di mana nih. Kalau untuk petani milenial itu, kalau saya kemarin kan, karena petani milenial itu, yaitu tadi petani untuk segi pemasaran ataupun apa-apa dia bisa langsung ke digital, kayak Facebook, Instagram dan lain-lain itu. Untuk petani milenial itu masih belum banyak Mas, karena memang kok prosentasenya itu kalau petani milenial itu se-Indonesia itu cuma ada sekitar 30%. Apalagi pemerintah harusnya mendukung juga untuk gimana toh caranya biar petani-petani muda itu bisa jadi petani walaupun dia tidak ke sawah, tidak ke mencangkul dan lain-lain itu, dengan memanfaatkan tanah yang ada di teras rumah ataupun di halaman rumah. Nah, itu dengan caranya ya mungkin kalau di tanaman pertanian itu ya ada tanaman hias kayak gitu. Kalau dibuat tanaman sayur itu kayak hidroponik itu juga bisa. Jadi memang kalau minatnya sekarang itu anak-anak muda itu masih kurang kalau menurut saya. Karena mungkin mereka image-nya itu kalau petani koyo ngono wae pepanas, panas dolanan lemah kayak gitu minat. Mungkin kayak gitu itu Mas. Nah, jadi minatnya itu masih kurang kalau menurut saya kayak gitu. Ya dari situ saya memotivasi teman-teman itu, ini loh saya tuh kayak gini, dari awal modal sedikit, walaupun modal sedikit itu bisa besar karena kita ketekunan kita dan kita bisa memanfaatkan era digital sekarang ini gitu. Nah, awalnya kayak gitu saya Mas. Jadi bisa menarik teman-teman itu, walaupun ya yang tak ajak 20 orang, yang cantol baru 3 orang, 4 orang itu udah sekarang di era sekarang ya masih biasa lah Mas. Harapan saya mah bisa jalan bareng-bareng sama teman-teman, kan ada kan teman-teman komunitas yang ada yang menjatuhkan, ada yang kayak gitu. Kalau saya itu harapannya gini, bisa jalan bareng dan kita bisa mengontrol harga tanaman itu biar nggak jatuh ataupun nggak melambung tinggi. Itu harapan saya memang kita butuh organisasi yang memang untuk mengatur semua itu ya. Dan kita udah punya organisasinya itu, tapi dari kemarin memang kita belum bisa maksimal karena masih pendekatan sama Kementerian Pertanian. Jadi harapan saya itu Aglonema pengennya itu harga masih tetap stabil gitu aja. Nama saya Darmesta Adiwira, panggilannya Adi. Saya dari Sarjana Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya terjun di anggrek, itu tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu saya lulus kuliah, kemudian melihat bahwa anggrek ini memiliki potensi. Jadi kemudian kita sewakan. Jadi dulu kita melihat ada beberapa tempat itu menggunakan anggrek sebagai dekorasi. Tahun 2014 saya mulai untuk menyewakan anggrek, rental anggrek. Kemudian dari situ kita belajar menanam dan merawat anggrek. Berawal dari hobi. Jadi karena suka, kemudian mencoba belajar, mencoba bertanam anggrek. Kemudian karena bisa, makin lama makin banyak. Jadi kemudian getok tular nggih. Jadi teman-teman orang tua itu mulai membeli, kemudian sampai sekarang jadi usaha pertanian. Kalau kita tentu saja perawatan, jadi kita ada menanam, kemudian ada pemupukan, ada pembersihan gulma, kemudian ada penyemprotan. Selain itu juga untuk, karena kita modelnya direct selling ya, jadi pengunjung itu datang ke kebun untuk memilih sendiri tanamannya. Saya rasa untuk pertanian di Jogja ya, terutama, kemudian kalau kita lihat di florikultur, itu memang meningkat
Karena waktu lalu saat pandemi itu juga orang berada di rumah kemudian mencari hobi. Itu salah satunya juga mengambil ke arah anggrek atau florikultur yang lain. Tapi semua bersemangat untuk budidaya tanaman. Kebetulan saya juga lulus dari pertanian. Memang di pertanian sudah banyak yang menganggap bahwa pertanian itu hanya dianggap sebelah mata. Jadi banyak yang masih dengan stigma bertani itu kotor, bertani itu tidak ada uangnya, tidak memiliki kebanggaan ya. Padahal kalau kita melihat justru bahwa pertanian itu menjadi pokok dasar bahwa manusia itu makan itu juga semuanya dari pertanian. Nah, anak-anak muda yang masih semangat itu bisa mencoba bertani. Karena dengan pertanian kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menjanjikan. Harapan ke depan tentu lebih profesional. Kemudian ya kita membentuk subbidang sendiri-sendiri. Jadi ada divisi laboratorium, kemudian ada divisi kebun. Kebun nanti juga bisa dibagi menjadi divisi yang lain. Jadi lebih job desk-nya lebih terstruktur.